Hai Kak, berjumpa lagi dengan saya di channel Miss Elsin. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut simpel seperti ini dengan motif bunga sakura dengan ukuran 20 cm kali 10 cm. Untuk alas berbentuk persegi panjang dengan menggunakan tusuk single crochet. Kemudian untuk penutup kita gunakan resleting, dan di bagian kepala ridge kita beri hiasan bunga seperti ini agar terlihat lebih cantik. Lanjut ke bagian dalam, saya menggunakan inner dengan bahan plastik mika tebal atau plastik yang biasa kita gunakan untuk taplak meja. Dan karena kita menggunakan inner dari bahan ini, hasil jadi dompetnya semakin cantik karena dapat menjaga bentuk dompet tetap rapi, kokoh, dan ringan. Kemudian kita siapkan bahan. Untuk bahan saya menggunakan benang polycherry, yaitu benang sisa dari project lain. Saya menggunakan 3 warna benang, yaitu benang coklat, hijau, dan merah. Kemudian untuk hook saya menggunakan hook nomor 2. Untuk bahan selanjutnya yaitu plastik mika tebal atau yang biasa kita gunakan untuk taplak meja. Untuk link pembelian bahan saya sudah siapkan di box deskripsi. Kemudian bahan selanjutnya yaitu resleting. Saya menggunakan resleting meteran. Jangan lupa kita siapkan juga kepala ridge-nya. Oke, langsung saja kita mulai merajutnya. Kita buat rantai awal dengan hitungan kelipatan 10 plus 1. Saya membuatnya 50 kali plus 1. Kita buat slip knot dulu. Kemudian kita buat 50 kali tusuk rantai. Setelah jadi 50 rantai, kita tambah 1 rantai lagi. Jadi totalnya 51. Kemudian lanjut baris 1 hingga baris 10 kita akan membuat tusuk single crochet. Jadi di setiap barisnya kita akan buat 50 kali tusuk single crochet. Baris 1 sudah selesai, kita lanjutkan baris 2 hingga baris ke-10. Oke, hasil jadinya seperti ini setelah kita sampai di baris ke-10. Kemudian kita akan mengelilingi bagian samping, bawah, dan samping dan berhenti di titik ini. Kita buat dulu tusuk single crochet di bagian samping, kita buat 10. Dan lanjut di bagian bawah kita buat 50 kali tusuk single crochet. Dan di bagian samping 10 kali tusuk single crochet. Oke, setelah jadi hasilnya seperti ini, dan pastikan hitungannya di atas 50 tusukan, samping 10 tusukan, dan di bagian bawah 50, kemudian samping 10 tusukan. Jadi total ada 120 tusukan. Kemudian untuk sisa benang kita rapikan dengan menggunakan teknik invisible join. Kita skip satu lubang, kemudian masuk lubang berikutnya. Kita tarik benang ke depan
seperti ini. Kemudian kita kembali ke titik awal, kita tarik benang dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sisa benang kita akan membuat simpul di belakang. Kemudian kita rapikan dengan korek api. Kemudian kita lanjut baris pertama, saya menggunakan benang dengan warna hijau, kita buat slip knot. Lalu kita masukkan seperti ini, kita buat CH, anggap saja tusuk single crochet, kemudian 3 kali tusuk rantai, 1 2 3, kemudian buat tusuk single crochet, kita skip 3 lubang, masuk ke lubang nomor 4, kita buat tusuk single crochet seperti ini. Lanjut 2 kali tusuk rantai, 1 2, kemudian kita buat tusuk single crochet, kita skip 1 lubang, masuk ke lubang berikutnya. Lalu buat 3 kali tusuk rantai, 1 2 3, kemudian kita skip 3 lubang, 1 2 3, kemudian masuk lubang nomor 4, kita buat tusuk single crochet. Nah, ini adalah kelipatan motif. Jadi setelah ini kita akan ulangi hitungan dari awal, yaitu 3 kali tusuk rantai, kemudian skip 3 lubang, masuk ke lubang nomor 4, kita buat tusuk single crochet. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah motif kelipatan. Jadi setiap 10 tusukan kita akan mengulanginya hitungan dari awal. Dan di sini tadi kita sudah buat 3 rantai dan 1 tusuk single crochet sama seperti di depan, maka kita lanjutkan 2 kali tusuk rantai, 1 2, kemudian skip 1 lubang, kita buat tusuk single crochet. Lalu 3 kali tusuk rantai, 1 2 3, kita skip 3 lubang, kemudian buat tusuk single crochet. Nah, seperti ini kita sudah dapat 2 motif kelipatan. Di sini tengahnya kita buat 3 rantai, 2 rantai, 3 rantai, 3 rantai, 2 rantai, 3 rantai. Kita ulangi kelipatan pola hingga akhir baris nanti. Dan saya sudah selesai di baris pertama. Untuk di akhir baris ini kita buat tusuk slip stitch dulu di sini. Lalu kita buat CH 1 kali. Kemudian 2 disi cluster. Kita buat di sini. 1 disi. Buat disi lagi.
Nah, kita dapat 2 DC, kemudian kita gabungkan menjadi satu tusukan. Oke, seperti ini. Lanjut 2 kali tusuk rantai. 1, 2, dan kita buat lagi 2 DC cluster. 1 DC, 2 DC, kita jadikan satu tusukan. Lanjut 2 kali tusuk rantai. 1, 2, kita buat lagi 2 DC cluster. 1 DC, 2 DC, kita jadikan satu tusukan. Oke, lanjut 2 kali tusuk rantai, kemudian 2 DC cluster lagi. Nah, setelah dapat 4 kali tusuk 2 DC cluster seperti ini, kemudian tusuk rantai 1 kali, lalu buat tusuk single crochet di sini. Nah, ini kita sudah dapat satu kelipatan motif. Kita akan ulangi hitungan dari awal, yaitu 1 kali tusuk rantai, kemudian 2 DC cluster, satu, kemudian 2 kali tusuk rantai, 2 DC cluster lagi, kemudian 2 kali tusuk rantai, 1, 2, kemudian 2 DC cluster lagi, kemudian 2 kali tusuk rantai, lalu buat tusuk 2 DC cluster lagi. Nah, kita sudah dapat 4 tusukan 2 DC cluster, kemudian kita buat 1 kali tusuk rantai, lalu tusuk single crochet di sini. Nah, seperti ini kita sudah dapat 2 kelipatan motif. Nanti kita akan lanjutkan hingga akhir baris. Dan saya sudah selesai di baris kedua. Kita lanjut baris ketiga. Untuk baris ketiga, saya mengganti warna benang dengan warna merah. Kita buat tusuk slip stitch dulu. Kita buat 4 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, kemudian 2 DC cluster 2 kali. Kita buat di sini, kita zoom dulu biar lebih jelas. Kita buat 2 DC cluster di sini. Satu, buat lagi di sini, kita buat 2 DC cluster, oke. Kemudian 2 DC cluster ini kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Kemudian tusuk rantai 4 kali, 1, 2, 3, 4, kemudian buat tusuk single crochet di sini.
Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut 4 kali tusuk rantai. Lalu buat 4 kali 2 DC cluster. 1, 2, 3, 4. Kemudian keempat tusuk 2 DC cluster ini kita jadikan 1. Nah, seperti ini. Lalu buat tusuk rantai. Kemudian lanjut 4 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Kita buat tusuk single crochet di sini. Kemudian lanjut 4 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 kali tusuk 2 DC cluster. 1, 2, 3, 4. Kemudian keempat 2 DC cluster ini kita jadikan 1. Buat 1 kali rantai. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut 4 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat tusuk single crochet. Nah, kita sudah dapat 2 kelipatan tusuk di sini. Dan untuk yang di depan ini separohnya ya. Kita lanjutkan hingga akhir baris. Nah, ini saya sudah selesai di akhir baris karena yang di depan tadi hanya setengah kelipatan. Jadi kita di sini akan menyelesaikannya dengan 2 tusuk 2 DC cluster. Kita sudah dapat 2 tusukan, kemudian kita langsung gabungkan di sini. Lalu kita jadikan satu seperti ini. Baris 3 sudah selesai. Untuk hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita masuk baris keempat. Untuk baris keempat kita buat tusuk rantai dulu 4 kali. Untuk gambar pola lihat yang warna merah ya. Kemudian tusuk single crochet. Satu kali. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan 4 kali tusuk rantai lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, di tengah sini kita akan membuat 1 kali tusuk single crochet. Kemudian 2 kali tusuk rantai. 1, 2, tusuk single crochet lagi di dalam lubang yang sama.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengulangi kelipatan tusuknya dari awal, yaitu 4 kali tusuk rantai. Kemudian tusuk single crochet 1 kali di sini. 4 kali tusuk rantai lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian tusuk single crochet di tengah ini. Lalu 2 kali tusuk rantai, 1, 2, kemudian tusuk single crochet lagi di lubang yang sama. Kita lanjutkan hingga akhir baris. Dan baris 4 selesai, kita masuk baris kelima. Hasil jadinya terlihat seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat rantai 3 kali. Sebelumnya kita masuk dulu di lubang ini, kita buat tusuk slip stitch. Kemudian lanjut membuat 3 kali tusuk rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 diisi cluster di lubang yang sama. Satu, 2 tusuk rantai, kemudian buat 2 diisi cluster lagi. Kita sudah dapat 2 diisi cluster 2 kali, kemudian tusuk rantai 1 kali, lalu kita buat tusuk single crochet di titik ini. Nah, kita sudah dapat setengah kelipatan. Kemudian kita buat tusuk rantai 1 kali, kemudian 2 diisi cluster. Dua kali tusuk rantai, 2 diisi cluster. Untuk baris ketiga ini sama seperti baris kedua ya. Lanjut 2 kali tusuk rantai, diisi cluster. Dua tusuk rantai lagi, lalu diisi cluster. Nah, setelah dapat 4 tusuk 2 diisi cluster, buat 1 tusuk rantai, kemudian tusuk single crochet. Nah, ini adalah kelipatan tusuk. Kemudian kita akan mengulanginya hitungan dari awal. Nah, ini sudah berada di akhir baris ketiga. Karena sudah dapat setengah kelipatan, jadi kita akan membuat setengahnya lagi. Kita buat 2 diisi cluster. Kemudian tusuk rantai 2 kali, kemudian 2 diisi cluster lagi. Terus langsung kita gabungkan di sini. Nah, seperti ini.
Nah, kita sudah berada di akhir baris kelima. Kemudian untuk baris keenam hitungannya sama seperti baris ketiga. Jadi kita tinggal mengulang-ulangi saja hitungan tersebut. Kelipatan motif pada baris adalah 3 baris. Jadi di setiap 3 baris kita akan mengulangi hitungan yang sama persis seperti baris pertama. Oke, saya sudah selesai di sini. Saya membuatnya dengan tinggi 10 cm. Kemudian untuk baris berikutnya kita akan mengelilinginya dengan menggunakan tusuk single crochet sebanyak 2 baris. Saya sudah selesai membuat 2 baris tusuk single crochet seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian inner dengan menggunakan bahan plastik tebal ini. Caranya kita ukur dulu bagian sini.
Kemudian kita akan melebihi ukuran 2 cm, kemudian ukur tingginya 10 cm beserta alasnya jadi 12 cm, kemudian kita akan menambahkannya 2 cm lagi jadi 14 cm. Kemudian kita garis polanya. Lalu kita gunting. Dan kita membuatnya sebanyak 2 lembar seperti ini. Kemudian kita ambil bahan selanjutnya yaitu resleting dengan kepala ridge yang sudah terpasang. Kemudian kita akan menjahit bagian sini. Kita jahit dulu bagian mika dengan resleting. Kemudian kita juga akan menjahitnya di bagian dalam ini agar terlihat semakin rapi. Kita posisikan seperti ini, kemudian kita jahit. Karena saya tidak mempunyai sepatu jahit khusus untuk mika, untuk plastik, jadinya saya akan mengolesinya dengan baby oil agar licin dan tidak berkerut. Nah, sudah selesai, kemudian kita akan menjahit bagian sisi satunya dengan cara yang sama. Nah, sudah selesai menjahit bagian ini, kemudian kita akan menjahit bagian samping dan bawah. Kita jahit sebelah sini. Kita olesi dulu dengan baby oil supaya tidak berkerut dan lancar saat menjahit. Bagian samping, lalu bagian bawah, kemudian bagian samping lagi. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk bagian pojokan seperti ini, bagian ini kita lipat. Kita lipat seperti ini membentuk segitiga. Kita rapikan dan posisikan sejajar. Kemudian kita potong bagian ujung ini. Lalu kita jahit di bagian ini. Kita ukur alasnya dengan ukuran yang sama dengan alas. Oke, kita jahit dulu seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita potong saja sisa mikanya. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama juga di sisi satunya, di sebelah sini. Kita bentuk dulu segitiga, kemudian ukur sama dengan lebar alas. Di sini kita ukur, kemudian kita jahit. Dan hasil jadinya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal pasang aja di rajutannya dengan cara kita jahit tangan seperti ini. Kita lanjutkan hingga selesai.
Dan setelah selesai hasil jadinya seperti ini, bagian dalam terlihat seperti ini. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Buat kalian yang ingin request tutorial about untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.